Shalom, ya saya bersyukur bisa bersama-sama dengan jemaat sekalian dalam ibadah pada saat ini. Baik, mari kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, hamba minta dalam nama Tuhan Yesus, berkatilah pemberitaan firman-Mu pada saat ini. Tolong hamba yang akan menyampaikan, tolong semua jemaat yang akan mendengarkannya. Berfirmanlah pada kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, oleh pertolongan Allah Roh Kudus, kami siap menyambut firman-Mu. Amin. Jemaat yang kekasih, kepada saya diberikan tema untuk disampaikan pada ibadah kita saat ini. Tema kita adalah tenanglah dalam menghadapi badai kehidupan. Tenanglah dalam menghadapi badai kehidupan. Pembacaan yang mendasari tema ini yang diberikan kepada saya terambil dari Lukas pasal 8 ayat 22 sampai ayat 25. Sekali lagi Lukas pasal 8 ayat 22 sampai ayat 25. Kita akan membacanya sambil mendengar uraian yang akan saya sampaikan. Ini bagian pembacaan kita ini sudah sangat terkenal, yakni kisah atau peristiwa angin ribut yang diredakan oleh Tuhan Yesus. Angin ribut yang diredakan oleh Tuhan Yesus, dan cerita ini ya dijelaskan baik oleh Matius, Markus maupun Lukas. Dan pada pembacaan ini kita berangkat dari kitab Lukas. Nah, dari peristiwa angin reda ya, angin ribut diredakan oleh Tuhan Yesus, kita akan belajar beberapa hal penting. Yang pertama, masalah akan selalu ada dalam hidup orang percaya. Itu yang pertama, ya. Dari pembacaan ini kita merenungkan hal yang pertama, masalah akan selalu ada dalam hidup orang percaya. Jangan berpikir setelah kita percaya Yesus, menerima Yesus, selanjutnya kita tidak akan memiliki masalah. Tidak, tetap ada masalah sama seperti orang yang lain, tetapi yang membedakan orang percaya dengan orang yang tidak percaya adalah sikap dalam menghadapi masalah. Jadi yang pertama, masalah akan selalu ada dalam hidup orang percaya. Ini mereka sedang menyeberang ya di Danau Galilea menuju ke Gerasa. Tiba-tiba angin taufan turun, gelombang besar, dan mereka hampir tenggelam ya. Padahal dalam perjalanan ini para murid lakukan karena diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus memerintahkan mereka untuk melakukan pelayaran ke Gerasa, ya. Dan yang luar biasa, Tuhan Yesus ada bersama mereka, menyertai mereka, ya. Tetapi tetaplah masalah badai datang menerpa mereka. Di dalam Lukas 8 ayat 22 sampai 23 dikatakan demikian. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka, dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau
sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Jadi ayat ini menegaskan mereka diperintahkan oleh Tuhan Yesus untuk berlayar, untuk menyeberang menuju Gerasa, dan Yesus ada bersama-sama dengan mereka, menyertai mereka. Ya, tetapi tetap mereka harus menghadapi masalah. Tetap badai, taufan, gelombang datang menerpa mereka. Padahal luar biasa, mereka diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ada bersama-sama mereka, tetapi tetap mereka menghadapi masalah. Saudara yang kekasih, kadang-kadang mungkin kita sulit untuk mengerti bagaimana saya hidup mentaati Tuhan, saya hidup melayani Tuhan, saya aktif dalam kehidupan bergereja. Mengapa masalah ini datang? Mengapa terjadi seperti ini? Dan banyak orang yang akhirnya mundur karena menghadapi masalah. Mungkin saja mereka salah menerima ajaran. Mungkin saja ada yang berkata ikut Tuhan akan beres semua masalah. Sehingga mereka stres, mengalami kenyataan masalah luar biasa, makin menjadi-jadi barangkali. Seperti itu. Jadi saudara, para murid ya disertai, diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ada menyertai mereka, tetapi masalah tetap datang. Saudara, masalah bisa datang dari dua penyebab besar. Yang pertama, penyebab pertama itu karena dosa. Ya, dan dosa ini dapat kita bagi, ya, dosa asal. Setelah kejatuhan Adam dalam dunia, manusia bukan saja berdosa, bahkan dunia mengalami banyak masalah. Ya, sejak itu ada yang lahir cacat mungkin, sejak itu ada kematian sehingga ada duka cita, sejak itu ada sakit penyakit, tubuh manusia menjadi fana, bukan makin hari makin segar, makin hari makin tua. Ini mengakibatkan kita dapat mengalami masalah. Dunia sekitar kita, saudara, sudah diwarnai dengan dosa. Ya, semesta ini sudah diwarnai dengan dosa, sehingga terjadi berbagai kejadian, gempa, bencana, bahkan mutasi-mutasi virus seperti yang terjadi sekarang ini. Ya, virus bermutasi, HIV AIDS, virus HIV, ya, virus macam-macam, ya. Dunia, alam semesta menjadi bermasalah. Bahkan sistem hidup manusia, mungkin kita akan kaget menghadapi kenapa saya diperlakukan oleh dunia seperti ini, padahal saya tidak berbuat dosa terhadap mereka. Tetapi itu pun bisa menimbulkan masalah, bisa menjadi bencana dalam kehidupan termasuk orang percaya. Saudara, ada seorang bapak anak Tuhan, ya, hanya punya satu anak tunggal. Itu ditabrak oleh pengemudi yang mabuk dan mati anak tunggalnya itu. Luar biasa. Bukan kesalahan dia pada satu sisi, tetapi bencana datang. Anak satu-satunya, anak tunggalnya. Tuhan tidak pernah membeda-bedakan. Itu dapat terjadi bagi orang percaya maupun orang tidak percaya. Yang menentukan adalah sikap kita. Belum lagi penyebab dosa selanjutnya datang dari diri kita. Tadi saya sudah sempat menyinggung, bisa saja tubuh kita mengalami sakit penyakit, bisa saja virus masuk, bisa saja bagian-bagian tubuh yang sebenarnya baik tiba-tiba menjadi serigala. Kanker itu bagian daripada diri manusia yang baik yang berubah menjadi jahat.
sehingga mengakibatkan kanker, munculnya kanker, berbagai hal akibat dosa. Diri kita pun, tubuh kita pun, jiwa kita pun bisa menimbulkan masalah. Jadi siapa yang dapat berkata anak Tuhan tidak akan mengalami masalah, ya, itu bohong, tidak benar. Para murid diperintahkan oleh Tuhan Yesus, menyeberanglah. Dia ikut menyertai bersama-sama dengan mereka, tapi luar biasa, masalah datang. Masalah yang tidak gampang mengancam jiwa mereka. Jadi ini yang pertama saudara-saudara yang kita belajar dari pembacaan kita. Masalah akan selalu ada dalam kehidupan orang percaya. Jadi jangan berpikir ikut Tuhan tidak akan ada masalah. Jangan berpikir, saudara akan kecewa ya kalau ada pikiran seperti itu ya. Masalah akan selalu ada. Yang kedua, kita belajar ya, di tengah masalah tetaplah percaya dan mempercayakan diri kepada Tuhan Yesus. Itu yang kedua. Di tengah masalah tetaplah percaya dan mempercayakan diri kepada Tuhan Yesus. Seharusnya para murid bisa tetap tenang di tengah masalah. Seharusnya. Mengapa? Karena Tuhan Yesus ada. Ya, Tuhan Yesus menyertai mereka. Berkali-kali mereka sudah melihat, menyaksikan, mengalami berbagai mujizat. Mereka melihat kuasa daripada Tuhan Yesus. Saudara tahu ya bahwa Tuhan Yesus adalah Allah anak yang berinkarnasi menjadi manusia. Akibat daripada Allah menjadi manusia, maka di dalam diri Tuhan Yesus ada dua hakikat. Hakikat Allah 100%, hakikat manusia 100%. Dan ini tidak bisa terpisahkan, tidak bisa terbagi-bagi. Ya, mengapa Allah harus menjadi manusia? Karena misi kedatangannya untuk menyelesaikan dosa dan menanggung upah dosa. Kalau Tuhan Yesus datang hanya sebagai Allah saja, tidak atau bukan manusia 100% juga, maka saudara, dia tidak mungkin berkeadaan ya, kalau hanya manusia saja tanpa dosa, kalau hanya Allah saja, ya tidak ada godaan yang bisa dia hadapi ya untuk dia berbuat dosa seperti itu. Ya, yang kedua, Yesus adalah 100% manusia. Kalau dia bukan manusia, bagaimana dia bisa mati di kayu salib menebus dosa saudara dan saya? Tidak mungkin. Kalau dia hanya Allah 100%, bukan manusia 100%, tidak mungkin dia bisa mati. Bagaimana Allah bisa mati? Tidak mungkin. Ya, sehingga harus Allah dan manusia, 100% Allah, 100% manusia. Kalau dia hanya Allah saja, bagaimana dia bisa merasakan pencobaan? Bagaimana dia bisa merasakan kesedihan? Bagaimana dia bisa menolong orang yang menderita kalau dia sendiri tidak mengalami, tidak merasakan itu? Kalau Tuhan Yesus hanya Allah saja, tidak bisa. Ya, kalau dia hanya Allah saja, bagaimana dia bisa menggenapi nubuat tentang kedatangannya? Ya, dikatakan dia adalah keturunan perempuan yang akan meremukkan kepala iblis, dan iblis hanya akan meremukkan tumitnya. Ya, dia juga adalah keturunan ya dari Abraham, Ishak, Yakub, dan selanjutnya ke Yehuda, dan selanjutnya ke Daud, Zerubabel,
dan akhirnya Yusuf dan Maria adalah keturunan Daud, sehingga lahirlah Yesus 100% keturunan manusia Daud, ya. Sehingga dia menggenapi nubuat itu. Kalau dia hanya Allah saja, tidak mungkin dia menggenapi nubuat itu. Jadi Yesus adalah Allah dan manusia. Satu pribadi, tapi punya dia dua hakikat. 100% Allah, 100% manusia. Sehingga kadang-kadang kita melihat Tuhan Yesus di sini, saudara, ya, di dalam pembacaan kita menemukan Tuhan Yesus menghardik angin, tofan, gelombang, diam, tenang. Oh, luar biasa, taat. Yang tampil adalah keilahiannya. Tetapi di perahu ini juga kita bertemu dengan kemanusiaannya. Dia tertidur, bahkan tertidur nyenyak, seperti itu. Jadi Tuhan Yesus manusia sejati, dia turut merasakan apa yang kita rasakan, tetapi sekaligus dia adalah Allah yang maha kuasa. Bagi dia tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Mestinya mereka mengenal keberadaan Tuhan Yesus karena mereka sudah mengalami, ya, pengalaman dengan Tuhan Yesus, dan mereka diperintahkan oleh Tuhan Yesus menyeberangi danau Galilea, ya, dan Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Mestinya mereka tenang, aman, penuh damai sejahtera, karena ada Yesus yang adalah 100% Allah, 100% manusia, bersama dengan mereka, menyertai mereka. Tapi apa yang terjadi? Lukas 8 ayat 24 sampai 25a, di sana Lukas menulis demikian. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya. Jadi waktu angin tofan turun, mereka ketakutan akan tenggelam. Mereka membangunkan dia, katanya, "Guru, kita binasa." Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dia menghardik, saudara, luar biasa, ini kealahannya yang keluar. Dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Perhatikan ayat selanjutnya. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Mereka ditegur oleh Tuhan Yesus. Di manakah kepercayaanmu? Kalau kita bandingkan pada bagian Alkitab dalam Matius dan Markus yang menjelaskan tentang peristiwa ini juga, dalam Matius 8 ayat 26a, Tuhan Yesus berkata, Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya?" Mereka ditegur, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya?" Baru kalau kita bandingkan di dalam Markus 4 ayat 40, dikatakan demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Jadi luar biasa, ya. Ini takut yang luar biasa, saudara. Pada satu sisi takut itu manusiawi, tetapi ini dikatakan begitu takut, sangat takut, dan ketakutan seperti ini adalah karena ketidakpercayaan mereka kepada Tuhan Yesus. Karena ketidakpercayaan. Kalau mereka sungguh percaya kepada Yesus yang ada menyertai mereka, yang memerintahkan mereka pergi, dan mereka sudah punya pengalaman Yesus adalah Allah dan manusia, pasti turut merasakan, mampu mengatasi. Seharusnya ada mungkin ketakutan seketika, tetapi seketika itu juga iman mereka merubah itu menjadi tenang, penuh damai sejahtera. Saya sudah menjelaskan, ya, kata damai sejahtera ada pengertian yang kuat juga di dalam,
itulah rasa aman. Adanya rasa aman di tengah ancaman. Itu pengertian utama dari kata shalom dalam bahasa Ibrani atau kata eirene dalam bahasa Yunani. Ya, ada rasa aman di tengah ancaman. Ya, mungkin seketika gelombang itu turun, timbul rasa takut, tetapi seketika itu iman mereka memproteksi mereka. Iman mereka karena mereka percaya Yesus dan mempercayakan diri kepada Tuhan Yesus yang memerintahkan mereka untuk pergi, yang ada bersama-sama dengan mereka, yang tidak pernah meninggalkan mereka, dan yang mereka tahu Yesus adalah Allah yang menjadi manusia melalui pengalaman-pengalaman yang mereka alami. Seperti itu. Tetapi yang terjadi, saudara, menghadapi masalah, mereka begitu takut, kata Tuhan Yesus, dan mereka begitu tidak percaya kepada kehadiran Tuhan Yesus. Jadi kehadiran Tuhan Yesus itu seperti tidak ada artinya bagi mereka. Padahal dia ada bersama mereka, tapi seperti tidak ada artinya. Ya, saudara, kalau kita mendengar kata ateis, ateis artinya orang tidak percaya Allah. Ya, orang tidak percaya Allah, ya mulai dari pikiran tidak ada Allah. Itu ateis teoritis, tapi ada ateis praktis. Kalau ditanya secara teoritis, kamu percaya Allah? Percaya Allah ada, Allah ada. Tetapi mereka hidup seperti tidak ada Allah. Ya, mereka hidup seperti tidak ada Allah karena mereka tidak percaya Allah itu ada dan Allah itu sanggup menolong mereka. Ini ateis praktis. Mereka percaya Allah ada, tetapi mereka hidup seperti Allah tidak ada. Ini yang terjadi dengan para murid. Yesus ada, mereka tahu Yesus adalah Allah dan manusia. Ya, Allah 100%, manusia 100%, tetapi Yesus seperti tidak ada bersama-sama dengan mereka. Ya. Sehingga mereka begitu takut, begitu ketakutan. Sehingga Tuhan Yesus harus menegur mereka. Kenapa kamu begitu takut? Kamu yang tidak percaya? Seperti itu, saudara. Saudara, ya, krisis orang percaya adalah krisis percaya itu sendiri, saudara. Ya, coba saudara lihat dalam perjalanan orang Israel, ya, mereka menyaksikan 10 tula di Mesir, mujizat Tuhan. Waktu mereka lari, saudara, ya, meninggalkan Mesir, mau menuju ke tanah Kanaan, ya, seperti itu. Tapi mereka dikejar oleh tentara Firaun. Mereka ketakutan, mereka menggerutu, bagaimana Musa kamu membawa kami seperti ini untuk mati di padang gurun. Tapi apa yang Tuhan buat? Tuhan lakukan mujizat. Laut teberau, terbelah dua. Mereka lewat, mereka mengalami mujizat. Tapi waktu mereka menghadapi tantangan, mereka kembali krisis percaya, ketakutan. Mulai protes, mulai marah-marah. Terus mengalami, kalau saudara lihat yang terjadi sampai mereka dihukum 40 tahun berputar-putar di padang gurun, saudara tahu apa? Krisis kepercayaan kepada Allah. Krisis. Mereka sudah mengalami mujizat Allah, tapi mereka krisis untuk percaya kepada Allah. Waktu mereka sudah di tempat di Kades Barnea, saudara, akan menyeberang ke tanah perjanjian, ya, diutuslah mata-mata, ya, 10 orang, ya, melaporkan dengan berbagai ketidakpercayaan mereka. Memang benar, orang-orang di sana besar-besar seperti raksasa, kota-kota mereka berkubu, mengerikan. Ya, 2 orang, Kaleb dan Yosua, mengatakan betul mereka seperti raksasa, benteng-benteng mereka luar biasa, tapi Allah kita, Allah yang luar biasa.
Jangan takut, jangan berdosa kepada Allah. Tetapi orang Israel terpengaruh dengan 10 pengintai itu, saudara. Akhirnya saudara, Tuhan menghukum, seharusnya sudah akan masuk ke tanah Kanaan. Tapi mereka berputar-putar 40 tahun sehingga satu generasi mati dulu baru masuk. Tinggal Yosua generasi pertama dari Mesir yang hidup, saudara. Yang lainnya mati semua. Mengapa? Mengapa? Krisis kepercayaan. Saudara, kalau saudara mendengar istilah percaya, kadang-kadang kita berpikir itu istilah yang biasa-biasa saja. Ya, itu luar biasa, saudara. Itu kunci kekristenan, saudara. Percaya dan mempercayakan diri kepada Tuhan. Berani percaya terhadap firman, berani percaya terhadap janji Tuhan, berani percaya terhadap kehadiran dan penyertaan Tuhan yang adalah Immanuel, Allah beserta kita. Tapi kita seringkali seperti para murid, saudara, ateis praktis. Yesus ada, tapi seakan-akan tidak ada. Kita seringkali dalam hidup seperti itu, saudara. Ya, kalau ditanya percaya Allah ada, ada. Percaya Allah menyertai, ya itu masalah. Ya, jadi hidup seperti tidak percaya. Mereka percaya Allah Maha Hadir, ya. Tetapi di ruang tertutup, kamar tertutup, mereka berpikir Allah tidak hadir. Dan banyak orang yang berzina di ruang tertutup, berbuat dosa di ruang tertutup. Mereka berpikir Allah tidak ada. Mereka berpikir Allah itu seperti manusia yang tidak mungkin lihat mereka di ruang tertutup. Ya, padahal Allah hadir, Maha Hadir. Tapi mereka hidup seperti Allah tidak ada. Ini namanya ateis praktis. Banyak orang Kristen seperti ini, saudara, ateis praktis. Mereka hidup seperti tidak ada Allah, padahal Allah ada dan Allah sudah berjanji menyertai dan menjanjikan banyak pertolongan dan berkat kepada orang percaya. Tetapi mereka tidak percaya, bahkan mengacuhkan Tuhan seperti para murid. Seperti itu, saudara. Jadi, saudara, ya, apapun masalah saudara dan saya, ingat, Yesus ada, tetap menyertainya. Rohnya tinggal di dalam kita. Rohnya tinggal di dalam kita. Kita menjadi bait Allah. Kemana saja kita pergi, dalam keadaan apapun yang kita hadapi, Dia ada bersama-sama dengan kita. Dia menyertai, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Percayalah akan hal itu. Percayakanlah masalah saudara kepadanya. Jangan terulang lagi seperti apa yang terjadi pada para murid. Seperti itu, saudara. Yang ketiga, yang terakhir, masalah sebagai kesempatan untuk makin mengenal Tuhan Yesus. Walaupun mereka dalam tanda kutip gagal untuk percaya, ya, sehingga mereka penuh ketakutan, harus ditegur oleh Tuhan Yesus, ya, ditegur oleh Tuhan Yesus. Kenapa kalian begitu takut? Kenapa kalian tidak percaya? Tapi tetaplah masalah yang diizinkan Tuhan Yesus menjadi kesempatan untuk kita mengenal Dia dan kuasanya, serta belajar untuk taat kepadanya. Jadi masalah tetap sebagai kesempatan untuk kita makin mengenal Tuhan Yesus. Di dalam Lukas pasal 8 ayat 25b, bagian terakhir dari pembacaan kita, dikatakan begini. Setelah peristiwa itu mereka saksikan, maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya? Angin dan air taat kepadanya. Dari situ mereka, wow, ini luar biasa. Ini pasti pribadi yang ajaib. Ya, walaupun saya tidak tahu apakah mereka sungguh-sungguh sampai kepada kepercayaan Yesus adalah Allah, karena
Waktu Tuhan Yesus ditangkap, mereka semua melarikan diri, seakan-akan mereka juga tidak percaya, krisis kepercayaan seperti itu, ya. Tetapi paling tidak itu menjadikan mereka berpikir, waduh, guru kita adalah Tuhan kita. Karena Petrus sudah pernah membuat pernyataan, engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Seperti itu. Dia adalah anak Allah. Dia adalah Allah. Ya. Itu membuat mereka makin mengenal Tuhan. Makin mengenal Tuhan. Jadi masalah membawa mereka makin bertambah dalam Tuhan. Saudara, kalau anak-anak atau siapapun yang sedang sekolah, menempuh pendidikan, pasti menghadapi ujian. Pasti menghadapi ujian. Ujian itu masalah. Tetapi kalau kita mengerti, ujian itu kesempatan untuk naik kelas, saudara, maka seharusnya kita berkata, yes, ada ujian, ada masalah. Ada ujian, ada masalah. Itu kesempatan saya naik kelas. Itu kesempatan saya naik kelas. Ya, seperti itu. Para murid mendapat kesempatan di balik masalah, makin mengenal guru mereka yang adalah Allah dan manusia. Dia tertidur di perahu, tertidur nyenyak, ya, pasti dia capek sebagai manusia, ya. Tetapi pada waktu dia dibangunkan, hakikat kealahannya bekerja luar biasa, ya. Dan akibatnya, saudara, mereka makin mengenal guru mereka, sehingga mereka berkata, siapakah orang ini? Sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya. Luar biasa. Ini hanya dapat dilakukan oleh Allah. Ini seperti peristiwa penciptaan. Jadilah, jadilah, langsung jadi. Jadilah, jadilah, langsung jadi. Ini seperti itu, saudara. Ya, diam, tenanglah. Angin dan air menjadi tenang, dan mereka kaget melihat itu. Wow, luar biasa. Jadi masalah yang dihadapi para murid, walaupun dalam proses itu mereka gagal, tetapi itu membawa mereka untuk makin mengenal Tuhan. Jadi saudara, masalah merupakan kesempatan untuk kita makin bertambah dalam mengenal Tuhan, dalam mentaati Tuhan, dalam mengasihi Tuhan. Kalau saudara ingin maju dalam Tuhan, ingin bertumbuh dalam Tuhan, sambutlah masalah apapun juga yang terjadi pasti atas izin Allah. Untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, bahkan untuk memberikan kesempatan bertumbuh dalam iman, dalam percaya, dalam pengenalan kita akan Tuhan. Saya tidak tahu apa yang menjadi masalah kehidupan saudara dan saya. Saya tidak tahu apa yang menjadi masalah saudara. Ya, pasti di tengah keadaan sekarang ini, ya, kita merasa terancam. Ya, mungkin bukan saja terancam dengan virus corona, tapi mungkin terancam dengan usaha, pekerjaan, ya. Ini menjadi masalah. Bahkan ada yang menghadapi sakit penyakit yang luar biasa. Itu masalah. Tetapi ingat, Yesus ada bersama-sama, menyertai saudara dan saya. Bahkan di tengah masalah sekalipun. Mungkin ada seketika rasa takut. Tapi jangan ketakutan menguasai sehingga menyingkirkan kepercayaan saudara. Jangan sampai datang berseru dan nikmati damai sejahteranya. Mari kita terus belajar taat, belajar percaya. Jangan berhenti. Sekolah percaya tidak akan tamat seumur hidup kita mengikuti Tuhan. Saudara bisa belajar Alkitab, masuk sekolah teologi, S1, S2, S3. Ya. Ada sampai double gelar seperti itu. Tetapi saudara tidak akan pernah berhenti sekolah
untuk percaya Tuhan. Sekarang ini kita percaya, mungkin besok kita krisis kepercayaan. Jadi terus belajar percaya. Bagaimana kita makin belajar percaya? Baca Alkitab. Iman timbul dari pendengaran akan firman. Dan firman itu menghasilkan iman, pengharapan, dan kasih. Sehingga kita bertumbuh ya di dalam iman yang muncul dari pendengaran akan firman. Sehingga kita kuat di dalam segala situasi. Mari kita belajar percaya, belajar mempercayakan diri pada Tuhan Yesus dan firman-Nya, janji-janjinya, dan alamilah ketenangan dan damai sejahtera sejati yang disediakannya. Apapun gelora badai kehidupan saudara dan saya, mari kita belajar percaya. Jangan ada yang sombong berpikir saya mampu dengan kekuatan saya untuk percaya kepada Tuhan dan firman-Nya. Tidak, kita bersyukur ada Roh Kudus yang diutus Allah khusus menolong kita untuk percaya firman, bukan saja mengerti firman, tapi untuk percaya firman. Tetaplah tenang, tetaplah nikmati damai sejahtera Allah di tengah ancaman masalah yang saudara dan saya hadapi. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, hamba minta dalam nama Tuhan Yesus, berkatilah firman-Mu untuk semua kami, supaya kami sungguh belajar makin hari, makin percaya, makin mengenal Engkau, makin hidup dalam damai sejahtera, apapun masalah yang kami harus hadapi dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa. Hanya Roh-Mu yang sanggup menolong kami. Tolonglah kami bergantung sepenuhnya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.